Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Nadentara dengan NPM 1846021002 ingin membuat video tugas dari mata kuliah Analisis Politik Indonesia dengan dosen pengampu Himawan Indrajat. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia, telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah dengan bagaimana meninggalkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola dan budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta karakter and national building dengan partisipasi rakyat sekaligus menghindari timbulnya diktator perorangan partai ataupun militer. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia diawali pada tahun 1950 sampai dengan 1959, tepatnya pada demokrasi parlementer. Pada periode ini, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, perseteruan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan, dan juga tidak bisa menjadi konstruktif sesudah kemerdekaan. Setelah demokrasi parlementer, lanjut ke demokrasi terpimpin, tepatnya pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Periode ini di mana masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan juga peran ABRI sebagai unsur sosial politik yang semakin meluas. Setelah demokrasi terpimpin, selanjutnya ialah demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Pada periode ini, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan terjadinya di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat itu, sebab pada kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah Orde Baru, periode selanjutnya ialah demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini, di mana masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan antar lembaga negara, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh napas baru. Jika esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tak kalah pemilu memang demikian. Namun, dalam pelaksanaannya, setelah pemilu, banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antar presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain, perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video yang
saya buat mengenai tugas analisis politik Indonesia tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.